Dr. Indriaswati Dia Saptaningrum, di mana topik yang akan dibawakan adalah Prospect of Implementing Personal Data Protection Law from Human Rights Perspective. Beliau adalah Direktur dari Institute of Public Policy pada Universitas Atmajaya Jakarta. Topik yang dibawakan ini sangat menarik. Kenapa? Karena pada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi pada bagian awal disebutkan pada bagian menimbangnya ya, bahwa pelindungan data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia yang merupakan bagian dari pelindungan diri pribadi, maka perlu diberikan landasan hukum untuk memberikan keamanan atas data pribadi berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan di sini topik tentang hak asasi manusia ini akan dibawakan oleh Dr. Indri Saptaningrum yang mempunyai pengalaman bekerja yang luas pada sektor non-profit selama lebih dari 15 tahun, di mana beliau merupakan pakar hukum, khususnya dalam bidang hak asasi manusia serta teknologi informasi dan komunikasi. Saat ini beliau merupakan bagian dari tim pengajar pada Universitas Katolik Indonesia Atmajaya Jakarta yang merupakan salah satu pendukung dari diadakannya conference kita pada hari ini juga. Oke, tanpa panjang-panjang, mungkin mari kita sambut Dr. Indriaswati Dia Saptaningrum. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Bu Dr. Indri. Silakan Bu Dr. Indri. Baik, selamat pagi peserta webinar yang saya hormati. Juga selamat pagi Dr. Hans yang sudah membantu memfasilitasi proses kita pagi ini. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih untuk khususnya Prof. Supancana untuk memberi kesempatan kepada saya sebagai tim pengajar hukum dan teknologi dan hukum informasi dan transaksi elektronik di Atmajaya, sekaligus sebagai ketua dari Institute of Public Policy Atmajaya untuk berbagi dan membagikan pengetahuan kami mengenai mengapa Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini menjadi penting dan juga harus terus kita kawal proses implementasinya. Tadi Prof. Abu Bakar Munir saya menyimak dan memperoleh ilmu yang banyak mengenai bagaimana pengalaman berbagai negara mengenai hal ini dan juga beberapa poin mengenai isu penting terkait dengan implementasinya. Dan implementasi teknisnya termasuk adanya satu lembaga dan otorita untuk mengawasi pelaksanaan dari undang-undang tersebut atau perlindungan dan jaminan perlindungan data pribadi tersebut. Nah, dari situ saya rasa apa yang akan saya sampaikan ini mungkin akan membantu memberikan pandangan secara lebih khusus mengenai situasi Indonesia. Dan lebih khusus lagi, seperti Dr. Hans tadi sudah utarakan, memang kelahiran dari Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini tidak bisa dilepaskan dari diskursus dan perbincangan mengenai hak asasi manusia, khususnya yang menjadi salah satu motivasi dan spirit yang kemudian mendasari berbagai inisiatif dari berbagai kelompok untuk mempromosikan dan mendorong supaya pada akhirnya kita memiliki undang-undang khusus mengenai perlindungan data pribadi. Dan tadi sudah kita dengar juga dari Prof. Abu Bakar Munir mengenai landscape dari berbagai negara dan beberapa jenis pengaturan mengenai data pribadi. Kita melihat memang sebelum adanya undang-undang ini, Indonesia tidak ada di dalam peta tersebut. Dan itu tentu saja menjadi sesuatu catatan yang kurang menggembirakan karena kita melihat semakin banyak negara termasuk di ASEAN sendiri, ASEAN ada 10 anggotanya, kita belum juga punya sampai pada tahun ini pada akhirnya kita akan, ini juga belum ya karena belum ditandatangani tetapi sudah final, sudah diberikan dari DPR ke pemerintah, jadi harapannya setelah tanggal 20 kita dengan sendirinya akan memiliki undang-undang ini dan sah berlaku secara nasional. Nah, dalam konteks ini saya mohon izin untuk share screen karena saya membuat beberapa pointers untuk memudahkan
perbincangan kita mengalir dan bisa dipahami dengan lebih baik oleh para peserta webinar. Presentasi saya sangat sederhana dan singkat. Jadi saya diminta secara khusus untuk memberikan highlight mengenai kurang lebih bagaimana dan apa dampak dari penerapan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini kalau kita melihatnya dari perspektif hak asasi manusia. Secara sederhana mungkin kita bayangannya akan bicara mengenai apakah dia mendukung penguatan dari perlindungan hak asasi manusia atau sebaliknya dia menjadi ancaman ataupun persoalan tersendiri dalam konteks pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia. Dan apabila dia mendukung, pada aspek mana dia menjadi satu instrumen pendukung, lalu apa kira-kira potensi problems dalam konteks implementasinya nanti. Nah, saya akan bergerak di sekitar itu. Sebelumnya saya akan mulai sebenarnya dari membahas ulang mengenai bagaimana data pribadi itu memiliki sejarah yang panjang sebagai bagian dari hak asasi manusia. Tentu saja meskipun perkembangan ini ada di Indonesia, kita tidak boleh melupakan sejarah bahwa data pribadi itu memiliki jalan yang panjang untuk sampai masuk di dalam dan berkembang sebagai bagian yang integral dari norma hak asasi manusia yang bersifat universal. Jadi kalau secara singkat, kalau kita menggunakan timeline, beberapa benchmark dan milestone perkembangan konsep mengenai data pribadi itu melekat dalam perbincangan mengenai privacy, atau kemudian kita adopsi bahasa Inggris ini dengan kata privasi, karena kita sendiri di dalam bahasa Indonesia secara asali tidak memiliki kata privasi ya, jadi privasi diadopsi langsung sebagai translasi atau terjemahan dari bahasa Inggris privacy. Nah, kalau kita melihat timeline-nya, kita melihat bahwa sebenarnya perbincangan ini sudah lama sekali, bahkan dimulai ketika abad-abad awal pemikiran filsafat Barat. Mungkin beberapa dari kita kenal beberapa pemikir dan sering dibahas kalau kebetulan studinya mengenai hukum dan pemikiran teori hukum. Itu ada Socrates, Aristoteles, dan beberapa yang lain yang muncul dengan idiom-idiom seperti ada pemisahan antara inner life dan outer life. Inner life merujuk pada kehidupan pribadi, outer merujuk pada kehidupan di luar diri pribadi yang merujuk ke aspek sosial atau komunitas atau biasa dikenal dengan masyarakat. Beberapa pemikir menggunakan terminologi yang berbeda seperti misalnya public sphere dan private. Jadi public dan private itu juga merupakan gagasan awal yang mendasari konsep-konsep mengenai privacy. Dan mengapa ini penting? Sekali lagi karena dalam perkembangan rezim hak asasi manusia universal dan global atau hukum hak asasi manusia internasional, konsep dan pelindungan atas hak atas data pribadi tidak bisa dilepaskan atau masuk dalam cakupan yang terkait dengan pengakuan dan pelindungan mengenai hak atas privacy. Nah, kemudian tidak bisa dipungkiri memang perkembangan awal berkembang lebih dulu di Amerika dan Eropa, bisa ditemui dalam berbagai kasus-kasus awal mengenai misalnya pelaporan orang yang mencuri dengar sesuatu di dalam rumah, kemudian beberapa hal yang terkait dengan diri pribadi dan kehidupan pribadi yang kemudian menjadi sengketa dan dibawa ke pengadilan. Lalu beberapa pemikir awal yang paling sering dikutip saya rasa baik untuk penulis Indonesia maupun di luar negeri adalah Warren Brandeis yang dipersepsikan memiliki kontribusi besar untuk meletakkan pemahaman mengenai cakupan mengenai hak atas privasi termasuk di dalamnya dalam konteks pengakuan atas data pribadi. Kemudian kita melihat bahwa memang perkembangan lanjutnya adalah tentu saja dia berproses, perkembangan besar terjadi sesudah Perang Dunia Kedua seiring dengan proses dan perkembangan rezim hukum hak asasi manusia di tingkat internasional.
Lalu kita melihat bahwa di tingkat perkembangan lanjut, sebagai langkah lanjut atau perkembangan lebih jauh dari pengakuan dan pelindungan atas hak atas privasi maupun hak atas perlindungan data pribadi, kita melihat beberapa peraturan-peraturan di tingkat regional yang sebenarnya menguatkan rezim hukum HAM internasional dalam konteks pelindungan data pribadi, termasuk ada OECD Guidelines, kemudian EU Data Protection Directive yang kemudian menjadi GDPR, yang sekarang menjadi salah satu rezim perlindungan data perlindungan data pribadi yang paling kuat di tataran global. Kemudian di regional kita mengenal APEC Privacy Framework beserta ASEAN Privacy Framework. Sebagian tadi sudah dijelaskan di dalam pemaparan Dr. Abu Bakar Munir, sehingga saya tidak akan mendetailkan. Kemudian saya akan lebih khusus ke DUHAM dalam konteks jaminan data pribadi dalam konteks sistem hak asasi manusia di PBB, karena itu yang menjadi rujukan dan kemudian menginspirasi dan menjadi dasar dari aturan yang sebenarnya sangat relevan, baik itu Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia diatur di pasal 12, lebih khusus nanti diatur di dalam Kovenan Hak Sipil dan Politik. Indonesia adalah negara pihak dari Kovenan ini, diadopsi di tahun 2015 melalui Undang-Undang 12 tahun 2005, tetapi ini yang juga menjadi penting dalam konteks mengapa Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini menjadi signifikan, karena sejak ratifikasi Kovenan ini sampai saat ini tidak ada satu undang-undang nasional yang secara khusus menjustifikasi atau mengadopsi sebagai hukum nasional. Perlu kita tahu Indonesia menganut dualisme sehingga semua ratifikasi tidak bisa secara langsung berlaku dan mengikat secara hukum apabila kecuali jika kemudian kita menerbitkan undang-undang yang bersifat domestik atas ratifikasi atas konvensi tersebut. Nah, bersama dengan konvensi itu kita mengenal juga ada Komentar Umum nomor 16 yang secara khusus memberikan detail panduan mengenai bagaimana langkah-langkah yang diperlukan dalam konteks perlindungan hak atas privasi, termasuk di dalamnya mencakup perlindungan data pribadi warga negara. Dalam Komentar nomor 16 ini secara khusus memang orientasinya adalah ditujukan kepada negara dan kewajiban negara sebagai duty bearer atau pemangku kewajiban hak asasi manusia. Jadi tidak banyak diurai mengenai pihak ketiga sebagai pemangku kewajiban juga. Nah, hal yang paling advance atau paling maju dari perlindungan ini dan mekanisme hukum HAM internasional adalah dengan pembentukan satu prosedur khusus yang namanya pelapor khusus PBB untuk hak atas privasi. Di bawah organ inilah berbagai laporan-laporan dan standar setting pembentukan norma mengenai penguatan pelindungan hak atas data pribadi itu juga dikembangkan dan dipromosikan. Ini saya kutip dari laman berikut ini, nanti bisa dilihat bila tertarik melihat seberapa jauh dan seberapa detail berbagai laporan dan topik-topik kunci mengenai pelindungan data pribadi di bawah PBB. Nah, saya masuk sekarang ke soal data pribadi di Indonesia. Apakah sebelum ada undang-undang ini kita tidak mengenal? Pertanyaan sederhananya seperti itu. Dan bagaimana itu implikasinya dalam konteks pelindungan hak asasi manusia. Jadi sebelum adanya data pribadi, kita memang bukan tidak ada aturan itu. Tapi yang kita miliki adalah realitasnya aturan mengenai data pribadi itu diatur secara parsial dan menyebar. Lalu ada berbagai undang-undang mendefinisikan secara berbeda. Sehingga seperti saya tulis dan saya amati dari berbagai kajian yang saya lakukan dan juga teman-teman LSM lakukan seperti LSAM yang secara intens mendedikasikan program khusus untuk mempromosikan penguatan perlindungan data pribadi ini adalah
adanya inkoherensi atau tidak adanya koherensi dan keseragaman perumusan definisi. Apa implikasinya? Implikasinya tentu saja menyulitkan adanya satu standar yang umum dan baku mengenai cakupan hak dan cakupan pelindungan serta pengembangan mekanisme pelindungannya. Mengapa demikian? Karena apa yang dilarang di satu undang-undang tidak serta-merta dilarang di undang-undang yang lain. Apa yang dirumuskan sebagai cakupan dari data pribadi, misalnya di Undang-Undang ITE yang saya rasa merupakan salah satu rumusan yang paling komprehensif yang mencakup mengenai jenis-jenis informasi yang tidak bersifat tekstual, belum tentu berlaku dan menjadi cakupan yang sama apabila kita melihat perumusannya di Undang-Undang Narkotika sebagai contoh, ataupun terkait dengan Undang-Undang Administrasi Kependudukan sebagai contoh yang lain. Dengan demikian, pada titik tertentu situasi ini menimbulkan kondisi yang kurang ideal dalam konteks pelindungan hak. Kalau kita memposisikan diri data pribadi sebagai bagian dari hak asasi manusia, maka keberagaman pengaturan termasuk model perumusan dan mekanisme perlindungannya ini pada titik tertentu menyulitkan dan merugikan kita sebagai subjek dari hak atas data pribadi tersebut. Nah, meskipun sudah diatur secara berbeda dan menyebar di berbagai peraturan, sebenarnya data pribadi itu sudah, seperti saya utarakan sebelumnya, sudah masuk di dalam konteks sistem tata hukum perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Khususnya kalau kita melihat sebagai contoh Undang-Undang Dasar hasil amandemen kedua yang dimana di dalamnya mengadopsi perlindungan, satu set perlindungan pasal-pasal yang terkait dengan perlindungan hak asasi manusia. Dan salah satunya ada di pasal 28G. Dan itu tidak berhenti di situ, di luar itu juga ada yang ini saya sudah jelaskan, yang lain tentu saja undang-undang yang nggak boleh kita lupakan adalah sebenarnya kita punya yang namanya undang-undang tentang hak asasi manusia. Dan di dalamnya mengadopsi undang-undang ini karena mengadopsi dua hal sekaligus. Norma-norma yang diadopsi atau diatur dalam BUHAM maupun norma-norma yang diatur dalam dua kovenan pokok yaitu hak sipil politik dan hak ekonomi sosial dan budaya. Dalam konteks perbincangan kita kali ini, maka data pribadi itu diatur secara inheren dan eksplisit sebagai bagian dari pengaturan mengenai hak atas privasi. Beberapa pasalnya saya berikan di sini sebagai rujukan bila nanti ingin dilihat lebih jauh. Tetapi kesemuanya ini menunjukkan bahwa di kita sebenarnya sebelum lahirnya undang-undang ini bukan tidak ada. Persoalannya adalah karena skema dan landscape pengaturan yang seperti itu, sehingga membuat aturan normatif itu tidak serta-merta bisa direalisasikan dan bisa dinikmati sebagai realitas perlindungan yang sepenuhnya. Jadi alih-alih melakukan pelindungan, meletakkan dasar normatif pengakuan data pribadi sebagai hak saja sebelum adanya undang-undang ini agak sulit dilakukan. Mengapa? Karena memang tidak ada satu pendasaran yang eksplisit yang menjelaskan bukan hanya cakupan normatif, tetapi juga di dalamnya terkait misalnya cakupan mengenai definisi haknya apa, lalu juga seperti tadi dikatakan Prof. Abu Bakar, itu yang penting adalah menjelaskan dan menggaranti atau menjamin kira-kira subjek hak itu memiliki hak seperti apa. Dan pada titik yang sama merumuskan mengenai kewajiban dari mereka yang melakukan pemrosesan data itu seperti apa. Atau pihak-pihak di luar subjek data itu seperti apa kewajibannya. Termasuk dalam hal ini pemerintah sendiri sebagai pengampu dari kewajiban pemenuhan hak asasi manusia. Nah, tadi ini sudah disebutkan oleh Dr. Hans, saya tidak ingin mengulang lagi dan ini
secara eksplisit dijelaskan baik di pertimbangan maupun kalau kita membaca di ketentuan umum, penjelasan umum mengenai undang-undang, kita melihat bahwa paragraf-paragraf awal itu menegaskan dirinya, menjelaskan bahwa undang-undang ini muncul karena beberapa alasan pokok yang salah satunya adalah bicara soal perlindungan dan pengakuan data pribadi sebagai bagian dari kewajiban untuk melakukan pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia. Di luar itu ada beberapa aspek yang menjadi konteks dan memberikan penjelasan mengenai konteks yang mendorong mengapa secara teknis ini juga penting, misalnya soal pertumbuhan ekonomi digital dan industri TIK di tanah air, yang di dalamnya juga sebenarnya menyimpan beberapa informasi penting mengenai misalnya realitas bahwa Indonesia adalah salah satu negara dengan tingkat pertumbuhan penetrasi internet yang cukup signifikan di dunia. Kita punya 250 juta orang dan sudah 70% diantaranya terkoneksi langsung dengan internet. Dan selain itu berbagai badan juga sudah melakukan pelaporan forecasting report untuk melihat mengenai proyeksi pertumbuhan ekonomi digital yang akan terus meningkat sepanjang 5 sampai 10 tahun ke depan. Bahkan Indonesia dilaporkan akan menjadi powerhouse dari digital ekonomi di Asia Pasifik. Hal-hal tersebut tentu memberikan konteks konkret mengapa pengaturan ini menjadi penting, selain dari pelindungan mengenai hak asasi manusia itu sendiri. Nah, kalau kerangka umum pengaturannya, saya ingin menggarisbawahi mengapa ini penting dalam konteks mendukung perlindungan hak asasi manusia, karena undang-undang data pribadi ini yang sering dilupakan orang, dia mengatur bukan cuma elektronik tapi non-elektronik. Data pribadi dalam rumusan pengertian sebagian maupun seluruhnya. Sehingga secara yurisdiksi pemberlakuan ini akan sangat masif. Yang sekarang menjadi ramai lebih karena orang berfokus pada aspek elektronik. Padahal ini juga mencakup aspek non-elektronik. Sehingga mungkin ke depan kita bisa mempertanyakan misalnya kalau kita kebetulan melihat tukang gorengan di pinggir jalan menggunakan bungkus kertas yang isinya adalah data-data KTP atau data-data yang berasal dari kelurahan. Nah, dalam konteks itu merupakan bagian yang harus kita kaji ulang dan bisa diperkarakan sebagai bagian dari bentuk-bentuk adanya pelanggaran terhadap norma-norma yang diatur di dalam pemrosesan data pribadi. Sehingga kalau kita membayangkan itu, tentu kita melihat signifikansinya akan sangat jauh, bukan hanya soal internet dan email, tetapi juga sampai ke level yang paling mikro, misalnya di tingkat pedagang kaki lima. Nah, secara umum dia ada 16 bab dan 76 pasal, jadi cukup lengkap. Adapun pengaturan anatominya seperti ini, nanti silakan diperiksa kembali. Sebenarnya dari gambar ini saya ingin menunjukkan bahwa secara aturan dan cakupan sebenarnya Undang-Undang PDP ini termasuk cukup komprehensif. Persoalannya mungkin nanti adalah soal dalam konteks perumusan beberapa pasalnya yang mungkin mengundang dan punya potensi menjadi problem atau secara teknis mendatangkan persoalan apabila perspektifnya adalah pelindungan hak asasi manusia. Sebagai contoh, salah satu isu paling krusial yang menjadi membuat undang-undang ini juga tarik ulur maju mundur selama bertahun-tahun. Kalau kita ingat sebenarnya ini sudah dimulai tahun 2018. Jadi up and down sampai sekarang baru 2022. Itu adalah soal otoritas yang terakhir, soal otoritas pengendali data pribadi yang di dalam ini kemudian diatur di bab 9 mengenai kelembagaan. Nanti mungkin dari pembicara lain akan ada perbincangan khusus mengenai ini dan bagaimana potensial problems yang muncul dari konteks
pelaksanaan undang-undang ini khususnya dalam konteks pelembagaan. Nah, dalam konteks ini bagian akhir dari presentasi saya, dalam konteks hak asasi manusia, saya ingin menutup dengan beberapa hal yang menurut saya krusial dan penting untuk diingat mengapa undang-undang ini menjadi penting. Pertama, jelas undang-undang ini menjadi dasar pengakuan karena meletakkan rumusan standar rujukan, definisi maupun beberapa terma baru atau entitas baru yang kemudian menjadi subjek pengaturan. Seperti tadi sudah disebut oleh Prof. Abu Bakar juga, misalnya kalau di Indonesia dalam Undang-Undang PDP namanya prosesor data pribadi, lalu pengendali data pribadi. Juga ada konsep yang saya rasa cukup advance, pengendali data gabungan, meskipun secara umum pengaturannya masih sangat minim dan agak bersifat kurang clear atau kurang jelas. Mungkin nanti membutuhkan aturan pelaksanaan yang lebih konkret mengenai hal ini. Lalu selain itu karena dia merumuskan pengakuan dengan sendirinya, dia menetapkan pelindungan dan standar pelindungan. Termasuk dalam konteks ini secara khusus memberikan pembatasan yang lebih rigid mengenai pemrosesan data. Jadi aliran data pribadi yang terkait dengan pihak ketiga di luar subjek datanya. Lalu juga mengatur tanggung jawab para pihak, termasuk siapapun yang baik pribadi maupun badan publik ataupun badan hukum privat yang terlibat dalam pemrosesan data pribadi. Selain itu, karena dia mengatur pembatasan dan pelindungan, juga mengatur pemulihan, mekanisme pemulihan apabila terjadi pelanggaran. Jadi secara umum ini memiliki karakteristik dan fitur yang lengkap yang mendukung pelindungan dan penguatan pelindungan hak asasi manusia dalam konteks data pribadi. Lalu ini saya berikan rumusan di pasal 1 sebagai satu bagian penutup bahwa lagi-lagi undang-undang ini memberikan komitmen yang kuat bahwa data pribadi merupakan perlindungan terhadap hak data pribadi merupakan jaminan dari pemenuhan hak konstitusional subjek data. Mengapa demikian? Karena memang rujukannya adalah konstitusi. Dan ini bagian lain yang saya rasa penting yang menunjukkan mengapa norma dan inspirasi dari standar hak asasi manusia itu menjadi fokus dari undang-undang ini. Jadi misalnya penggunaan kata terma subjek data dan bukan pemilik data itu diikuti dengan ada 3 aspek yang terkait dengan upaya memperkuat kontrol dan kendali subjek data atas data pribadi. Jadi kurang lebih demikian secara keseluruhan mengapa saya bergembira bahwa akhirnya kita memiliki undang-undang ini dan memang tantangannya adalah bagaimana kita punya ketekunan untuk mengawasi implementasinya, termasuk dalam konteks ini kita semua menyiapkan diri untuk bersiap-siap apabila aturan-aturan ini akan diberlakukan. Undang-undang mengatur masa transisi selama 2 tahun, kalau saya tidak keliru, sehingga semestinya bukan waktu yang pendek dan langkahnya sudah dimulai. Bisa dengan seperti tadi dikatakan Dr. Hans, kalau ingin lebih tahu bisa menghubungi APPDI, lalu mengikuti kursus-kursus yang dilakukan sehingga kita tidak kaget nantinya. Termasuk bukan hanya yang punya kewajiban, tapi kita sebagai subjek, kalau kita paham lebih baik apa kewajiban pihak ketiga, tentu kita punya kemampuan dan untuk melindungi dengan lebih baik. Kurang lebihnya begitu Dr. Hans dari saya. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih banyak Bu Dr. Indri atas pemaparannya. Menarik sekali apalagi ini dibawakan oleh pakarnya dalam bidang hak asasi manusia dan juga dalam bidang informasi dan teknologi ya. Di sini kita belajar mengenai hak asasi manusia ini ternyata mencakup juga data pribadi kita ya, padahal selama ini kita seringnya nggak tahu ya, bahkan kita seringkali bocorkan tanpa sengaja karena kita anggap data pribadi itu adalah ya
kita pandang sambil lalu ya, kita overlook hal-hal tersebut gitu ya. Lalu bagaimana pengaturannya sebelum Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi ini disahkan, lalu juga disimpulkan bahwa implikasi pengesahan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi terhadap hak asasi manusia tersebut adalah pengakuan, pelindungan, dan pembatasan tanggung jawab para pihak, serta mekanisme pemulihannya bagaimana. Nah, ini mungkin sesuai juga dengan kapan hari saya sempat bikin podcast dengan sesama anggota APPDI. Waktu itu kita juga salah satunya menyampaikan bahwa memang di sini tuh banyak sekali kekurangan awareness ya dari masyarakat bahwa data pribadi itu bukan saja penting, tapi itu hak asasi kita gitu ya. Nah, makanya kapan hari kita dengan teman-teman sesama rekan Data Protection Officer juga menyampaikan bahwa mestinya ini dimulai dengan langkah kecil aja, dengan 2 ya. Mungkin kalau saya bilang biasanya dengan peduli dan lindungi gitu ya. Jadi kita peduli dulu bahwa kita tahu bahwa data pribadi kita ini penting, data pribadi kita itu merupakan hak asasi, lalu lindungi. Mungkin begitu ya Bu Dr. Indri ya. Nah, tadi menarik juga Bu Dr. Indri juga menyampaikan bahwa kebocoran data itu bukan cuma secara digital, tapi juga bisa yang secara fisik ya. Contohnya yang biasanya dijadikan guroan atau bercandaan, kadang jadi bungkus kacang atau bungkus nasi gitu ya Bu Indri ya.